kita pelajari sebelumnya, blok sebelumnya. Hipodermis buat apa sih? Bagian lemak itu Kalau ada sel lemaknya mungkin buat cadangan makanan, dokter. boleh. Ya, benar. Cadangan makanan Oh, juga ini satu. Terus yang kedua, ya apa? Biar nggak gampang buat kedinginan ya, Dok. suhu, dokter. Ya, suhu. Ya, jadi ya itu sangat sangat mempengaruhi. Terus kira-kira kalau hubungannya sama medikasi obat gimana? Ini di Mempercepat penyerapan obat, Dok. Ya, jadi pada saat kita ada ya teknik dari nyuntik itu kan ada yang muskular tegak lurus, ada yang subkutan kan. Nah, karena di sini kita lihat di sini dekat dengan pembuluh darah. Nah, jadi salah satu teknik dari kita memberikan medikasi melalui injeksi itu ada teknik yang salah satunya adalah subkutan, yang melalui subkutan ini. Oke. Dan nangkep ya fisiologinya udah dapat di situ. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang lebih ke arah bagian epidermis. Epidermis itu kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini, kita fokus di sebelah sini aja. Sebenarnya epidermis kulit ya, kulit kita tuh ada 5 sel utama di bagian epidermis. Jadi dari yang sekian banyak mungkin yang tadi sudah Dokter Syarif jelaskan, sebenarnya kita punya 5 utama. Yang pertama itu keratin. Jadi kalau bagian yang korneum, ini yang akan terkelupas, itu bagiannya mati. Sedangkan bagian yang di sini sebenarnya dia masih ada hidupnya ya. Lihat bagian intinya, dia masih hidup. Tapi nanti ada proses yang namanya keratinisasi. Nah, jadi ada di sini, jadi selain tadi keratin, 90% dari kulit kita tuh tersusun dari sel keratin, terus ada yang proses yang mendasari adanya proses keratinisasi itu ada stem cell. Kulit kita berganti setiap sekitar 40-50 hari atau beberapa literatur juga bilang 4-6 minggu berganti kulit. Itu karena ada stem cell, utamanya di bagian stratum basal ya. Nanti di situ ada stem cell. Jadi setiap dari 40-50 atau 60 hari itu akan pergantian. Jadi kalau yang ini terkelupas, berganti, maka nanti yang tadinya stratum lucidum akan naik menjadi stratum corneum. Begitu juga sebaliknya. Yang di sini nanti ada lagi yang baru lagi. Gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada sel Langerhans. Sel Langerhans ini fungsinya nanti ke bagian imunitas kita. Dia itu disebut juga sebagai epidermal dendritic cell. Di mana kalau kita bahas sistem imun, sel dendritik itu sebagai antigen presenting cell. Jadi kalau misalnya ada patogen nih, misalnya ada bakteri di sini nih muncul gitu, udah masuk nembus. Di sini ketemu sama sel Langerhans. Nah, sel Langerhans inilah yang memberikan kabar kepada pos-pos dari imunitas kita, limfonodi kita, ini ada patogen nih, ada bakteri, siap-siap ya, limfosit yang di darah, monosit, semuanya makrofag, ayo datang ke sini, ke jaringan ini. Jadi sel Langerhans ini di bagian sini ini sebagai antigen presenting cell tadi, APC tadi. Jadi yang memberikan kode utamanya, walaupun dia juga bisa punya kemampuan untuk mengeliminasi patogen, tapi utamanya adalah sebagai presenting. Dia memberikan kabar sebagai apa ya? Kalau misalnya di bagian depan dari gerbang itu mungkin kayak satpam ngasih tahu ke bagian atasan, nih ada tamu, oh ini ada surat gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, sel yang keempat adalah ada sel Merkel. Sel Merkel ini kita lihat di sini dia berhubungan sama taktil disc. Jadi nanti ini akan berhubungan sama sensori kita. Jadi Merkel itu apa sih? Sel Merkel sebelumnya kira-kira apa nih fungsinya? Ingat nggak? Dia buat sensasi apa? Sensorinya. Izin menjawab, Dok. Ya, Merkel itu mekanoreseptor. ya. Mekanoreseptor dia jadi kayak sentuhan gitu ya. Jadi dia akan apa namanya terstimulasi ketika kita disentuh nih, kita oh ini ada sentuhan nih, atau kita menyentuh suatu benda, kita ngerasain oh ini tangan saya lagi di mouse nih, atau tangan saya lagi ada megang pena. Nah itu
terdeteksi dari sel Merkel ini yang diambil. Dan yang terakhir adalah kalau di sini nggak terlihat ya, ada melanosit di sini. Jadi melanosit itu sel kelima yang ada di bagian epidermis. Dia terbanyak kedua ya setelah dari keratin. Jadi fungsinya apa melanosit? Melanosit itu di dalamnya punya melanin, zatnya melanin. Melanin itu fungsinya untuk memberikan zat warna pada kulit kita. Tapi utamanya juga adalah untuk memproteksi kulit kita dari radiasi UV yang terlalu berlebihan. Karena sebenarnya kita butuh UV kan untuk sintesis vitamin D tadi. Jadi untuk mengaktifkan dari provitamin D yang ada di dalam tubuh kita untuk bisa aktif itu kan harus kena sinar matahari kan, sinar UV. Tapi nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan memicu terjadinya ada perubahan di sana. Gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya udah dijelasin tadi ya. Jadi ada kalau di gambar ini cuma 4, tapi yang satu lagi ya nggak tergambar di sini ada sel stem cell tadi ya. Jadi yang pertama keratinosit, jadi memproduksi bagian granul yang berlamerar, jadi kayak hamparan gitu. Nah, karena dia bentuknya keratin, dia itu waterproof ya. Jadi kayak dia bisa menghambat. Tadi kan ada proteksi secara fisik ya, jadi menghambat air nggak begitu aja masuk ke dalam tubuh kita. Tapi bukan berarti juga dari tubuh ini, dari kulit ini tidak bisa menjaga kelembapan. Ada prosesnya juga. Jadi selain itu juga kalau misalnya ada benda asing secara material itu bisa dihambat dari adanya sel-sel keratin ini. Terus ada yang kedua tadi melanin ya, sudah kita bahas. Jadi melanin itu akan memberikan warna dia kuning kemerahan atau coklat kehitaman nanti ya. Terus ada sel Langerhans tadi sama dengan epidermal dendritic cell ya sebagai antigen presenting cell. Nanti ini sebenarnya asalnya itu dari bone marrow. Nanti bermigrasi ketika sudah matur, nanti akan ada di bagian sel-sel kita ya, di bagian epidermis tadi ya. Terus ada yang keempat, di sini ada Merkel cell, jadi dia bagian yang terbawah berhubungan sama sensori nanti ya, hubungannya sama tactile disk-nya tadi. Nah, dari teman-teman kita lihat aja ini bagian sudah saya rangkumkan hal-hal keyword-keywordnya yang bagian yang dimerahin. Jadi kalau misalnya corneum tadi sudah ini jelas dia bagiannya keratin yang sudah mati. Terus kalau lucidum hanya pada bagian kulit yang tebal aja ya. Kalau yang tipis nggak punya. Kalau granulosum dia itu lapisannya itu merupakan keratohyalin ya, granul-granul berisi granul keratohyalin. Nanti untuk bentuknya atau berapa lapisannya itu ranahnya histologi nanti. Terus stratum spinosum, seperti namanya spina, kayak duri. Nah, dia itu juga tersusun secara ada yang namanya disusun oleh desmosom. Desmosom ini yang kayak mengikat, yang membuat antara dari keratin itu semakin thick, semakin kuat gitu. Jadi itu tadi sebagai salah satu fungsi dia sebagai proteksi secara fisik dan bakteri ya tadi juga salah satu patogen-patogen yang lainnya juga nggak cuma secara fisik. Dan di bagian spinosum khasnya juga ada di sini letaknya ada sel dendritik juga sudah ada sel dendritik. Kemudian di stratum basal khasnya itu ada stem cell di sana. Kemudian selain itu, tapi juga dia punya ada keratinosit, karena yang tadi stem cell, kemudian nanti dia ada proses keratinisasi, dia jadinya keratinosit, ya, atau nanti dia jadi beberapa sel yang lain, seperti melanosit juga, gitu ya. Terus, lapisan dermis. Nah, itu sudah ya, kita udah clear sama yang epidermis, kita ke dermis. Dermis itu tersusun tadi sudah ada pembuluh darahnya, ada saraf nerve ending-nya juga di sana. Karena ada nerve ending, teman-teman bisa ngerasain, oh ini panas, oh ini dingin. Tuh. Ini salah satu juga yang
menjadi fungsi sensori dari kulit kita. Kemudian dia terdiri dari jaringan ikat longgar. Jadi kalau misalnya orang-orang obesitas atau ibu hamil nih, kok ini perutnya ada stretch marks-nya ya? Nah, itu sebenarnya gara-gara ada jaringan ikat di sininya. Jadi semakin dia terstretch, semakin apa ya, terlonggarkan, dia nanti akan membentuk stretch mark tadi itu. Jadi kalau misalnya kenapa ya ada stretch mark itu berarti ada kelonggaran atau penarikan dari si bagian dermis. Gitu ya. Ini tadi sudah dibahas yang hipodermis, torus papilari juga sama retikular. Nanti ini. Kalau papilari ini sama aja kalau yang ini, tapi teman-teman boleh baca nanti. Kalau papilari, teman-teman khasnya juga nanti ada Meissner corpusnya di sini dari Meissner. Nggak cuman tadi kan sebenarnya di epidermis ada ya, dia itu, sorry. Meissner tadi kan di sini nih, Merkel ini di bagian basal kan ya. Tapi dia juga ada kita temukan juga di bagian papilari, bagian dermis teratas. Nah, juga ada nerve ending di sana. Kemudian bagian retikular itu merupakan bagian awal dari folikel rambut di sana. Ada saraf dan ada beberapa kelenjar nanti yang akan kita bahas di belakang. Ada pseudorefera sama sebasea. Oke, terus ini kita bedakan sekarang antara kulit tebal sama kulit tipis. Jadi kalau kulit yang tipis itu sebenarnya seluruh tubuh kita, kecuali bagian telapak tangan kita, bagian pinggir-pinggir dari jari kita, sama bagian telapak kaki kita. Itu ya, yang tebalnya itu. Dan tadi sudah teman-teman udah tahu kalau di bagian yang tebal itu ada stratum lucidumnya. Kemudian hal terpenting lagi di mana kalau di bagian tangan kita nih, teman-teman gini aja nih kalau cara ngapalinnya. Teman-teman tahu di mana yang tebal, mana yang tipis kulit kita. Kita lihat bagian telapak tangan kita, ada folikel rambut nggak di sini? Nggak ada kan? Nah kalau nggak ada, ini berarti ya sudah salah satu cirinya. Terus sebasea, kelenjar sebasea itu adalah kelenjar minyak. Kira-kira berminyak nggak tangan kita? Enggak kan, beda ya sama kulit yang tipis. Kulit tipis kita nih di wajah nih gitu. Cenderung kan berminyak kulitnya, atau ada yang cenderung dia apa namanya, ada yang kulit kering atau kombinasi. Nah, kan nggak mungkin nih di telapak tangan kita ada yang kayak gitu, 3 tipe kulit itu, enggak kan? Nah, jadi di bagian kulit tebal itu nggak ada kelenjar minyak, tapi dia punya kelenjar keringat. Teman-teman, wah lagi gugup, tangannya keringetan. Nah, itu adalah salah satu ciri dari kulit yang tebal. Dan di bagian kulit yang tebal itu punya sensori reseptornya tuh lebih padat. Makanya kenapa ujung-ujung jari kita itu lebih sensitif, ngerasain, oh ini halus, yang ini kasar, ini dingin, ini panas, dibandingkan sama punggung tangan kita. Punggung tangan kita kan kulit tipis, coba dibandingkan, beda rasanya. Oke, terus kita ke bagian pigmen. Kenapa ya orang-orang itu ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam? Sebenarnya kalau kita lihat jumlah dari melanositnya, selnya, itu sebenarnya sama aja antara kulit hitam sama kulit putih. Tapi yang membedakan adalah melaninnya tadi. Melaninnya apakah dia terkumpul, tergelondong lah ibaratkan gitu, atau dia tersebar. Nah, kira-kira yang tersebar itu yang mana? Yang kulit hitam atau kulit putih? Analogi nih. Kita main analogi. Kulit putih. Putih, dokter. Putih, dokter. Betul, kulit putih. Iya, Dok. Melanin tadi fungsinya apa? Memberikan warna pada Bukan kulit, pigmen. dok. Pigmen Kalau tersebar harusnya lebih terang atau lebih gelap? lebih gelap. Lebih gelap ya. Oh, Jadi pada kulit yang gelap, melaninnya tuh lebih tersebar. Sedangkan pada yang kulit yang putih nih, dia tertumpuk-tumpuk. Nah, gitu. Dan dia mudah terdegradasi. Gitu. Terus
Ada kalanya teman-teman habis dari pantai atau habis panas-panasan, wah kulit saya hitam. Yang tadinya putih jadi hitam. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira ada hubungan apa antara sinar matahari sama pigmen kita? Izin berpendapat, Dok. Saroni coba, kira-kira apa? Tadi hubungannya kita panas-panasan sama kulit kita jadi hitam. Pas, nggak ada, nggak bisa jawab. Teman-teman yang lain ada kira-kira ide kenapa? Jadi pada saat kita kena sinar matahari ya, terlalu panasan itu, jadi melanin kita itu bisa terdegradasi oleh sinar UV. Jadi why kenapa kita jadi menghitam? Tapi karena ada proses keratinisasi, kulit yang tadinya berwarna sudah terwarnai tadi sama melanin bisa berganti. Akhirnya kan beberapa minggu kemudian kulitnya balik lagi ya ke kulit asalnya. Oke. Oke, sekarang kita mau resume dulu nih, teman-teman. Dari yang kita bahas tadi, dari yang skin, dari yang kulit sama hipodermis, coba diresum kira-kira apa aja fisiologi atau fungsi dari skin sama hipodermis tadi. Kita ke hipodermis dulu deh yang paling sedikit fungsinya. Ada yang mau berpendapat? Pasti udah nyata tadi ada beberapa. Hipodermis tadi buat Izin menjawab, Dok. ya Jordan. Untuk hipodermis sendiri, jadi hipodermis itu lapisan kulit paling bawah, yang mana di hipodermis itu ada lemak, yang mana fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Selain Yes. itu, kalau misalkan suntik, itu dia berguna saat penyuntikannya itu menggunakan cara sebutan, Dok. Seperti itu. Terus ada satu lagi, apa Izin yang kemarin Izin kita berpendapat, Dok. Mungkin menambahkan dari poin milik Jordan tadi sebagai pengatur suhu, Dok. Jadi Ya. lapisan lemak tadi dapat sebagai pengatur isolasi termal pada tubuh kita seperti itu. Oke, itu ya. Udah, insya Allah udah teman-teman udah, yang belum dicatat. Nah, sekarang kita ke epidermis tadi. Epidermis tuh banyak banget tadi dari sel-selnya tadi, dari warnanya, dari banyak tuh. Ayo, ada yang mau berpendapat? Dari keratin dulu, sel keratinosit coba. Apa tuh fungsinya? Ya, izin menjawab, Dok. Ya, Jordan. Untuk sel keratinosit itu fungsinya adalah untuk memproduksi keratin agar kulit tetap sehat. Terus apa lagi? Terus fungsinya atau selnya, Dok? Fungsinya. Kan secara kalau misalnya tersusun dari itu jadi punya fungsi secara sistemik, itu jadi fungsi buat keseluruhan. Izin menjawab, Dokter. Izin. Iya, gimana? Mungkin untuk terhalang dari panas matahari atau UV. Oke, proteksi. Oke, dari UV tadi ya, proteksi melanin ya khususnya tadi ya. Kalau kita spesifikkan. Terus apa lagi? Itu proteksi dari UV. Kira-kira proteksi dari apa lagi? Ada Dari Iya, Langerhans. itu berkaitan dengan sistem imun, Dok. Iya, Nanti benar. yang buat APC tadi, antigen preventing cell itu, jadi sebagai satpamnya gitu, Dok. Oke, antigen presenting cell ya, present. Oke. Ada lagi yang lainnya? Tadi siapa tadi? Mauza bukan ya yang tadi yang mau ngomong tadi? Iya, Dok. Gimana? Untuk Pendapatan yang Marvel itu buat sentuhan, sensor buat sentuhan. Oke, sentuhan. Jadi terus tapi
kulit juga tadi ada nerve ending. Nah, itu buat apa itu? Tuh tadi kan Merkel tuh khususnya untuk sentuhan tadi. Terus ada yang saraf yang lain. Nerve ending Untuk itu tahu merasakan saya panas dan dingin, reseptor Dok. panas dan tekanan, Dok. Ya, panas, dingin, ya tekanan ya. Di situ juga jadi itulah. Jadi kalau kita ditanya fungsi fisiologisnya dari kulit secara sensori itu diperankan oleh siapa? Diperankan tadi bisa sensori yang sel Merkel, bisa yang nerve ending-nya tadi. Terus apa lagi kira-kira? Izin menambahkan, Dok. Iya, Ada salah satunya untuk komponen di epidermis itu ada stem cell, Dok. ya stem cell. Itu Ya, benar yang itu. mana Mhm. stem cell itu nanti kan untuk keratonisasi, untuk regulasi dari keratin yang sudah mati nanti bisa dirubah seperti itu, Dok. Oke, benar. Itu udah semua belum ya tadi ya? Saya harap udah ya tadi semuanya. Oke, kita lanjutkan ya. Insya Allah teman-teman udah dapat tadi. Jadi ada hal yang pertama adalah mekanisme proteksinya tadi. Tadi kan dari yang pertama kali yang saya jabarkan, itu proteksi secara fisik, ada imunitas, ada regulasi ekskresi tadi, tapi itu nanti mungkin di kelenjar keringat ya. Terus ada sensori di sana. Terus apa lagi? Terhadap UV tadi karena diperankan sama melanin ya, sama ada sensori ya untuk sentuhan dan segala macam nanti rangsangan. Oke, kita lanjut ke rambut sekarang. Oke, rambut ya, bukan bulu. Jadi rambut itu kalau kita lihat bagiannya, itu ada bagian shaft-nya, terus ada bagian akarnya, root-nya, sama bulb-nya di sini. Nah, yang penting-penting dari sini ini ya, kalau saya giniin ini bagiannya. Terus hal-hal penting lainnya dari rambut ini ada dermal papilla. Nah, bagian yang sebelah sini, kalau kita lihat di sini, itu kan dekat sama ada pembuluh darahnya. Otomatis yang memberikan nutrisi sama rambut kita itu adalah bagian dermal papilla. Karena pembuluh darah ada darahnya, darah itu isinya adalah nutrisi. Itu ya. Jadi yang memberikan nutrisi pada rambut kita bagian dermal papilla. Terus coba sekarang teman-teman semuanya sentuh bagian kulit kalian yang berambut, tapi tanpa menyentuh kulit kalian. Kerasa nggak kalau kalian itu ada sentuhan di sana? Jadi karena rambut kita tuh punya reseptor, hair reseptor. Jadi bisa ngerasain walaupun nggak tersentuh, atau teman-teman gini deh, ada lagi angin kenceng atau angin yang kayaknya semilir. Nah, itu kan kenanya itu kena rambut kalian. Nah, itu ada reseptor juga di sana. Terus ada ketika kalian, teman-teman, menggigil atau lagi merinding atau ada ketakutan, ada jadi aktivasi dari simpatis teman-teman, rambut-rambut di badan kalian tuh jadinya berdiri karena itu diperantarai sama erector muscle di sini. Jadi berkontraksi ini erector muscle-nya, jadi rambut dari badan kalian tuh akan berdiri. Itulah mekanisme dari keadaan kalian tuh yang merinding tadi gitu. Atau pada saat dingin gitu kan. Itu kan salah satu yang kemarin kita bahas ya. Mekanisme tubuh kita gimana caranya untuk menghasilkan panas tadi itu. Oke, terus rambut kita itu sebenarnya ada tiga jenis. Jadi ada downy hair atau lanugo, jadi tidak berambut. Jadi pada bayi-bayi yang baru lahir sampai umur 3 bulan, itu coba diamati teman-teman kalau yang punya keponakan atau punya adik yang masih baru lahir di bawah 3 bulan, liatin, itu rambut-rambutnya itu nggak berpigmen, biasanya putih gitu ya. Nah, terus setelah agak gedean dikit, itu nanti rambutnya itu bentukannya adalah vellus hair. Nah, jadi 2/3 sebenarnya pada wanita itu adalah jenisnya yang vellus. Terus tapi 1/10-nya itu pada laki-laki, itu jenisnya vellus, dan semua dari anak-anak itu jenisnya adalah vellus, kecuali bagian
alis, bulu mata, kayak gitu ya. Itu tidak termasuk bukan yang velus. Tapi kalau yang lainnya, lihat adiknya nanti ya, yang di bawah yang masih anak-anak, itu termasuk yang velus. Tapi ketika sudah masuk pubertas, kalau udah masuk pubertas itu namanya terminal hair. Nah, jadi kalau terminal hair ini yang agak tebal, lebih tebal. Dia kayak misalnya ya ini tadi alis, terus bulu mata, kemudian kalau sudah masuk pubertas, ada rambut-rambut ketiak, ada bagian pubis juga gitu loh. Ada beberapa orang yang punya kumis, ada yang punya jenggot, itu termasuk bagian dari terminal. Gitu ya. Nah, terus sekarang rambut orang kok beda-beda ya, ada yang pirang, ada yang gelap kayak gitu. Nah, itu balik lagi sebenarnya bagian dari pigmen. Nah, tadi melanin. Melanin itu nggak cuma satu warna. Oh, kalau misalnya kita mikirnya melanin itu cuma warna hitam, enggak. Jadi ada eumelanin sama pheomelanin. Jadi kalau pada orang-orang yang blonde rambutnya, itu pheomelaninnya tuh lebih banyak dibandingkan sama eumelanin. Sedangkan pada rambut yang hitam, itu eumelaninnya lebih banyak. Nah, terus, kalau yang ini, pirang itu sama banyak ya. Nah, kalau misalnya yang kemerahan, rambutnya kemerahan, itu dia cenderung pheomelaninnya lebih banyak. Nah, tapi kok orang tua itu sampai dulunya warnanya hitam rambutnya, atau dulu warnanya pirang, tapi kok sekarang udah tua, rambutnya jadi abu-abu ya gitu. Itu karena pada proses penuaan itu tidak diproduksi lagi pewarna tadi, pigmen tadi ya, melanin tadi. Dan di bagian medulanya, bagian tengah dari rambut ini itu ada ruang kosong di sana. Jadi tidak terisi. Kalau ini kan dilihat ya padat ya bagian medulanya, tapi di sini ada ruang kosong. Tuh. Nah, terus kita ke siklus rambut. Rambut itu punya siklus. Ini kira-kira teman-teman yang stres mungkin, oh saya kok kayak gini masuk kedokteran, jadi nambah botak ya gitu. Ini normal atau patogen ya? Nah itu dilihat. Sebenarnya kita masih dianggap normal ketika rambut ini mengalami kerontokan sekitar 50-100 helai per harinya. Tapi kalau udah sampai lebih dari situ, itu kemungkinan alopecia yang perlu mungkin ada pengobatan, tapi juga ada pengaruhnya sama genetik ya. Jadi kalau misalnya punya orang tua yang memang punya bakat mengalami kebotakan, ya ada kemungkinan untuk mengalami juga. Nah, siklus dari rambut itu ada yang pertama adalah anagen. Jadi prosesnya adalah pertumbuhan. Jadi stem cell-nya lebih banyak, multiple, terus folikelnya tuh lebih banyak juga. Dan ini berlangsung 6-8 tahun. Ini proses dari anagen ini. Nah, kemudian ada proses katagen. Jadi mitosis tuh makin sedikit, folikelnya mudah sekali untuk tercabut, makanya nanti akan terbentuk ada club hair, di mana nanti mudah banget rambut itu untuk dicabut. Nah, ini kalau fase ini sekitar 2-3 minggu. Nah, kemudian setelah dari memasuki fase katagen, misalnya dia sudah kecabut tuh, nanti masuk ke fase ketiga ini telogen, di mana folikel itu resting dulu, istirahat dulu sekitar 1-3 bulan. Gitu ya. Nah, tapi alhamdulillahnya kita itu sudah tersetting sama Tuhan bahwa bukan kerontokan ya. Pergantian dari rambut kita ini itu tuh nggak sama antara rambut kita. Ini ada banyak banget ya rambut kita, ratusan bahkan ribuan yang ada di kepala kita. Kemudian di badan kita udah ya kalau kita dihitung mungkin ribuan. Itu nggak sama waktu untuk kecabutnya tadi ya, rontoknya tadi nggak sama. Jadi kita nggak botak tiba-tiba oh ya semuanya botak, itu nggak. Gitu. Oke, sekarang resume dulu. Kira-kira fungsinya apa itu? Kira-kira dari rambut. Kan ada ya rambutnya, rambutnya ikel, rambutnya lurus, cantik ya. Itu kira-kira apa itu? Untuk apa itu fungsinya? Sebagai kosmetik ya. Sebagai kosmetik, bisa jadi juga sebagai identitas.
Jadi misalnya kayak polisi nyari pencuri atau apa gitu kan, nanti lihat nggak Bu yang laki-laki yang kepalanya botak atau yang rambutnya ikal itu yang berjenggot. Nah, itu sebagai salah satu identitas fungsinya ya. Terus yang kedua, kira-kira antara orang botak sama orang yang punya rambut, kepalanya lebih panas yang mana kalau kena sinar matahari? Botak, dokter. Yang botak. Nah, di kepala kita itu, kalau coba kalian raba, itu lapisan lipidnya tuh tipis banget. Jadi ketika kena sinar matahari atau kena yang dingin banget, itu mudah banget terstimulasi. Jadi sangat mempengaruhi nanti ke bagian regulasi ke kerja sistem di otak kita. Jadi rambut ini nggak sekedar hiasan mahkota kepala kita aja, tapi sebenarnya ada fungsinya. Terus tadi rambut itu kalau yang tadi kan ada yang terminal, kira-kira dia fungsinya buat apa? Ya ada tadi rambut ketiak, ada pubis di bagian pubis. Itu buat apa? Melindungi dari Melindungi. bakteri gitu ya, Dok? Iya, proteksi bakteri, Dok. Bisa proteksi ya. Jadi kayak gesekan itu tidak langsung bergesekan. Terus juga dia itu kalau kita belajar reproduksi nanti ada Denver ya. Jadi untuk menilai seseorang sudah masuk pubertas atau enggak itu dari mana? Dari salah satunya adalah secondary itu tadi ya. Itu kan ciri-ciri sekunder dari pubertas. Nah, jadi itu anak laki-laki tuh udah jenggotan tuh kayak gitu kan. Itu sebagai salah satu ciri pubertas. Kira-kira apa lagi? Ada lagi nggak fungsinya dari rambut? Sebagai alat sensor, dokter. Ya, sensor tadi. Tadi kan ada erektor, apa namanya, reseptornya juga ya tadi ya. Oke. Oke, saya rasa udah dapat fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke kuku. Oke, kuku itu ada bagiannya. Yang penting adalah di sini adalah nail matrix-nya di sini. Jadi kuku kita lama-kelamaan kan akan tumbuh ya. Kalau kita biarin pasti panjang banget. Nah, nail matrix ini merupakan tempatnya pertumbuhan. Nah, tapi coba lihat jarinya masing-masing. Ada yang punya lunule, tapi ada yang nggak ada nih. Gitu. Jadi kalau lunule ini merupakan sebenarnya bagian matriks, tapi yang terlihat di bagian permukaan dari kuku kita. Itu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa kuku itu merupakan bagian yang keratin, bagian yang keras. Tuh. Dan rata-rata dia per minggunya itu akan mengalami perpanjangan sekitar 1 mili. Dan bagian tangan itu lebih cepat dibandingin sama yang bagian kaki, percepatan pertumbuhannya. Dia nggak seperti rambut, dia tuh nggak punya fase restingnya. Dia selalu pasti bertumbuh gitu ya. Dan ini, status ini, kuku ini, itu bergantung pada status nutrisi, usia, kesehatan, lingkungannya seperti apa pada saat itu. Nah, ini nanti jadi kuku itu jadi identitas juga nih, status kesehatan. Pernah dengar kuku sendok atau kuku yang berdegradasi, mudah rapuh? Nah, itu nanti teman-teman secara klinis itu bisa tuh jadi identitasnya juga ya, cari untuk status kesehatan. Oke, ini cuma satu slide ini aja. Nah, oke, diresum. Apa tuh? Ayo kira-kira tadi barusan banget nih saya ngomong fungsinya. Oke, identitas Nur. Identitas. Identitas apa? Identitas kesehatan, dokter. Ya. Ya, status kesehatan ya. Terus apa lagi? Status nutrisi juga. Ya. Terus apa lagi? Status lingkungan, Dok. Status lingkungan gimana? Bergantung ya, itu bergantung pada status Bergantung pada lingkungan. Jadi lingkungan. nggak mungkin kan, oh ini lagi panas, ini warnanya beda gitu, enggak gitu ya. Tapi maksudnya lingkungan mempengaruhi kuku gitu ya. Tapi kalau kita menilai status nutrisi atau status kesehatan, itu bisa dari kuku. Kukunya sehat atau enggak, itu
bisa kita jadikan acuan gitu. Terus apalagi kira-kira yang utama banget, yang sering banget dipakai itu. Kalau yang itu kan status nutrisi itu ya kalau kamu jadi dokter. Tapi kalau secara umum manusia menggunakan kuku buat apa sih? Melindungi ujung jari, dokter. Ya, sebagai proteksi. Terus apa lagi kira-kira? Kira-kira kalian tuh kalau masukin kancing, itu enak nggak? Bisa nggak tanpa kuku? Itu ya. Jadi Nggak buat bisa, Dok. apa namanya mekanik, secara mekanik itu ngebantu banget aktivitas kerja kita, apapun itu, ngelopekin apa namanya stempel atau apa gitu kan, itu pakai kuku. Coba dibandingin waktu kuku kalian pendek banget sama yang nggak pakai apa yang ada kukunya. Itu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke bagian ini cepat banget ya kuliah saya. Udah mau kelar nih. Terus bagian glandula. Jadi kelenjar itu kalau kita lihat secara umum itu ada 4. Kita lihat gambar dulu ya. Ada kelenjar keringat, itu dibagi 2, ada ekrin sama apokrin. Ini yang ekrin. Muaranya di mana? Muaranya ada di kulit. Tapi kalau yang apokrin, itu muaranya ada di rambut ya. Folikel rambut nih, di bagian rambut. Itu bedanya. Itu dulu ya letaknya. Terus ada kelenjar sebasea. Nah, ini kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu bisa dia memang langsung ke bagian permukaan, tapi dia juga bisa melumasi permukaan dari rambut kita ini. Terus ada bagian serumen. Kalau serumen itu di bagian telinga. Jadi kalau kalian yang suka bersih-bersihin tuh ya, hati-hati itu sebenarnya kalau itu punya fungsi. Terus habis itu ada glandula mamae ya, mammary glands. Sebenarnya dia itu termasuk dalam kategori modified apocrine sweat gland. Nah, jadi termasuk salah satu kelenjar apokrin sebenarnya payudara itu. Tapi dia termodifikasi memiliki fungsi untuk menghasilkan air susu ibu, ya. Terus kita lihat bagian yang definisinya di sini kalau ekrin. Jadi kalau bagian ekrin tadi kan dia muaranya di permukaan kulit ya. Nah, jadi dia punya fungsi sebagai evaporasi, sebagai ekskresi. Jadi hampir sama juga ketika kemarin waktu kita bahas fluid balance, ketika dingin kita akan lebih cenderung mengeluarkan cairan tubuh kita melalui ekskresi kita itu melalui pipis kita ya, urin kita. Sedangkan pada cuaca yang panas, kita lebih banyak melalui keringat kita. Nah, lebih banyak sebenarnya di bagian ekrin ini. Terus ada khasnya lagi nanti di apokrin. Apokrin yang tadi saya bilang ini di muaranya di bagian rambut dan dia punya khasnya punya bau khas. Nah, nanti di mana aja nih kira-kira yang sebenarnya ekrin juga bau ya, ada baunya gitu, khasnya kayak gitu. Tapi biasanya bau itu terstimulasi karena adanya interaksi sama bakteri. Nah, tapi ada scent atau bau khusus yang itu kayak, oh ini baunya seseorang nih, bukan karena parfum, tapi kayak punya seseorang tuh punya khasnya sendiri itu. Dan itu kalau kita samakan ada di beberapa hewan mamalia ketika musim kawin itu caranya untuk menggait lawan lawan jenisnya itu tuh ada yang namanya feromon. Nah, itu juga ada di manusia di baunya ini. Nah, ini diperantarai sama apokrin kita ini. Terus kalau sebasea tadi ya, dia termasuk kelenjar minyak ya. Jadi fungsinya untuk kayak melembabkan. Jadi untuk menahan juga agar tidak terlalu ketika kondisi yang panas, biar jangan terlalu evaporasi, menjaga kelembapan kulit. Gitu. Oke, kita lihat di next-nya. Oke. Ini hampir sama ya, nanti dibaca lagi yang ini. Bagian mana aja. Kita lebih ke arah fungsinya. Nanti sebasea tadi yang bagian lebih dia memproduksi minyak ya. Jadi untuk mencegah dari kekeringan dari rambut kita, kulit kita kayak gitu.
Terus juga menghambat, ternyata minyak itu menghambat dari pertumbuhan dari bakteri. Terus bagian yang tadi saya bilang ada feromen, seks feromon, itu di bagian apokrin. Ya, jadi ada hubungannya sama seksualitas juga di situ. Stres emosional juga iya gitu. Pada saat mau ujian atau lagi deg-degan kayak gitu, biasanya keringat-keringat inilah yang lebih banyak diproduksi. Kemudian yang serumen, jadi tadi saya bilang ya jangan keseringan atau sangat tidak disarankan untuk membersihkan serumennya sendiri. Ini nanti untuk sebenarnya dia apa ya, ada di sekitar dari liang telinga kita, itu untuk berfungsi biar nanti kalau misalnya serangga tuh paling sering kasusnya serangga ya, itu masuk itu terperangkap dalam serumen itu sehingga tidak bisa sampai langsung ke bagian yang lebih dalam lagi merusak bagian liang telinga kita. Selain itu juga dia sebagai waterproof. Jadi kalau misalnya kita kemasukan air itu sebenarnya dia sebagai barrier ya, perlindungan juga, dan beberapa mikroba atau bahkan jamur itu nggak bisa kalau misalnya nggak bisa tumbuh kalau misalnya dalam keadaan yang serumen kita itu memang bagus gitu. Gitu ya. Oke, udah selesai ini. Ada pertanyaan? Atau kita review dulu ya bagian apa namanya kelenjar tadi. Fungsinya apa aja? Tadi ada 4 yang utama. Dari Mamae udah gampang ya itu ya untuk kelenjar apa namanya untuk memproduksi air susu. Nah, terus yang lainnya. Yuk di-review. Untuk ekrinnya kan karena muaranya di permukaan kulit itu untuk ekskresi, Dok. Ya, ekskresi. Terus apa lagi? Apokrin. Apokrin ya buat apa? Karena muaranya ada di rambut, jadi ada bau khas gitu. Misalnya pada hewan itu buat feromon, buat bau khasnya, atau mungkin di rambutnya itu ada bau karena bakteri. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi? Izin menjawab, Dokter. Untuk kelenjar sebasea juga ini merupakan kelenjar minyak. Fungsinya itu untuk melembabkan agar tidak terlalu evaporasi, juga untuk mencegah kekeringan, menghambat bakteri. Oke. Ada lagi yang lainnya? Izin menjawab, Dokter. Untuk yang cerumenous tadi, yang di telinga itu dia agar biar serangga tidak masuk, biar serangga itu terperangkap, terus juga sebagai waterproof kalau kemasukan air, dan juga sebagai tempat preventif dari mikroba yang masuk. Gitu. Oke. Oke. Tadi kayaknya ada yang raise hand, ada yang mau tanya? Iya, izin bertanya, Dokter. Iya, gimana? Untuk masalah tentang bau badan itu kayak kenapa ke orang di luar Asia sama di Asia itu kekuatan baunya itu kok bisa beda gitu? Kenapa? Beda ya, oke. Nah itu tadi yang saya bilang, sebenarnya bukan yang tadi, kalau kita ngomongin feromon tadi, nggak cuma di hewan ya, sebenarnya di manusia. Jadi implikasinya tuh sebenarnya awalnya dilihat dari kasusnya manusia dulu, terus nanti, oh ini ternyata kita sesama mamalia punya hal yang sama nih gitu. Makanya dilihat, diteliti gitu. Nah, terus kenapa baunya khas kayak gitu? Satu, tadi kayaknya udah kuliah mikro juga ya. Nah, mikro dari apa ya, mikrobiologi bakteri yang memang ada di kulit kita. Ini kan memang kita punya bakteri ya yang baik yang ada di memelihara dari kesehatan kulit kita. Itu punya jenisnya beda-beda. Jadi kayak misalnya kita di Indonesia sama yang di Eropa itu punya beda. Apalagi kan maksudnya cuaca tadi ya, lingkungan itu mempengaruhi. Terus ditambah lagi genetik kita sebagai ras Asia sama yang bagian Eropa. Itu sangat mempengaruhi kenapa tadi baunya itu beda. Nah, makanya saya bilang kita tuh punya baunya khasnya masing-masing. Coba teman-teman nanti nggak pakai parfum, terus nanti nggak pakai deodoran juga. Coba kita nanti bandingkan gitu loh. Teman-teman baunya pasti ada khasnya, beda. Tiap orang tuh punya khas baunya masing-masing.
gitu. Nah, itu dipengaruhi sama beberapa hal itu tadi ya, genetik lah, dari lingkungannya, terus topologi dari apa namanya distribusi dari bakteri yang ada di kulitnya. Terus apa lagi ya? Nutrisi juga salah satunya. Dia tipikal kulitnya apa nih? Kulit yang cenderung kering kah atau yang oily gitu ya? Oke, apakah menjawab? Ya, Dok. Oke. Ada lagi? Oke, Reza. Izin dok, izin bertanya. Kalau pada pasien dengan hyperhidrosis, itu kelebihan produksinya itu di kelenjar apa ya? Nah, itu tadi kelenjar, kalau itu kan hidrosis ya, hiperhidrosis itu, jadi dia terlalu banyak keringat. Saya pernah waktu itu ketemu pasien, benar-benar beda banget sama orang yang cenderung berkeringat sama yang memang keringetan. Dia keringatnya banyak banget. Jadi kalau kita lihat itu kayak habis mandi, pernah kalau kita habis mandi itu kan keringat apa ya, basah ya. Dan ini kayak belum yang dianduk gitu ya. Jadi benar-benar basah. Itu balik lagi satu, pertama adalah banyaknya kejadian itu ternyata lebih karena emang genetik. Jadi diturunkan. Jadi kelenjar keringatnya itu memang lebih banyak di tubuh dia dan diproduksi untuk memproduksi kelenjar keringatnya lebih banyak, makanya dia hiperhidrosis. Kalau untuk pengobatannya saya kurang paham ya, apakah nanti ada manipulasinya tertentu. Coba nanti mungkin ditanyakan waktu kuliah SPKK ya. Coba nanti ditanyakan lebih lanjut ya, Reza. Oke. Yang lainnya, Aurelia, gimana? Dok, saya mau tanya, kenapa ada anak kecil misalkan waktu kecil tuh rambutnya lurus, tapi nanti pas udah gede itu rambutnya itu tiba-tiba berubah jadi keriting gitu, Dok. Itu emang ada apa penjelasan secara ilmiahnya atau enggak, Dok? Kalau yang kayak gitu? Jujur kalau saya belum pernah ketemu ya kasus yang kayak gitu ya, yang tadinya lurus terus jadi apa keriting. Dan saya juga belum pernah ketemu atau baca jurnal-jurnal yang berkaitan sama itu. Tapi kemungkinan tuh memang genetik sih. Kalau memang ada, karena itu nggak sampai ada kelainan tertentu kan ya, Dek. Kalau misalnya kerontokan atau apa gitu, cuman khasnya aja kan, ciri khasnya dia tiba-tiba dari lurus kok kamu amati dia waktu gede kok jadi keriting gitu ya, atau gimana? Iya gitu, Dok. Oke, kemungkinan tuh secara genetik aja ya. Oke, terus ada lagi satu lagi, siapa yang resen ini? Aisyah Nur Safira. Ya, izin dokter, saya mau bertanya, apa yang mempengaruhi kalau kita nih wanita sering, kalau orang rambutnya panjang, dia tuh sering terjadi rambut bercabang atau rambutnya kering gitu. Konsul ya. Mungkin apa itu yang mempengaruhi, Dok? Apakah ada secara ininya, Dok? Oke, jadi nih teman-teman, nanti kalau saya ini balik lagi ya, ilmu saya nggak terlalu dalam untuk yang ini. Nanti konsul lagi sama SPKK ya nanti ya, waktu kuliah. Nanti kan ini mumpung lagi sistem kulit ya. Oke, jadi ini teman-teman ya. Tadi, kenapa sih rambut itu bisa bercabang? Jadi kan tadi lapisan tadi ya, sorry. Ini kan ada kutikula ya di sini, sama ada bagian korteks. Nah, biasanya rambut bercabang itu karena struktur yang ini, kutikulanya ini, itu dia kayak rusak gitu. Jadi mudah sekali untuk bercabang, untuk rapuh. Makanya kenapa? Otomatis kan kalau misalnya gelondongan yang satu kayak gini padat kan dia kuat ya. Tapi kalau misalnya dia bagian kutikulanya ini atau bagian korteksnya itu rusak, otomatis rambut itu tidak sehat. Dia nanti akan mudah untuk rontok tadi. Jadi kalau di mana tempat kelainannya sebenarnya strukturnya yang di sini. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Balik lagi tadi fungsi rambut itu tadi untuk proteksi dari kayak sinar matahari atau panas. Jadi tetap harus ternutrisi dengan baik juga gitu. Dan tadi juga kan kulit juga salah satunya. Rambut ini juga bisa jadi status nutrisi seseorang. Pada yang gizi buruk, nanti ketemu
waktu kwashiorkor deh kalau nggak salah, itu dia rambutnya cenderung akan merah. Nah, nanti teman-teman coba nanti dipahami lagi. Nah, itu salah satu, jadi bisa identitas status kesehatan juga, bukan identitas untuk seseorang, oh rambutnya pendek, rambutnya ikal atau gimana gitu. Nggak hanya itu gitu. Jadi status nutrisi juga bisa dilihat. Jadi dokter ketika datang, apa namanya, lihat ada pasien datang, dari gaya jalannya, rambutnya gimana ya, kayak gitu. Nah, itu bisa udah ngeliat itu. Atau dia lagi ngomong, terus kukunya kamu liatin, kukunya ini nih gitu loh. Kuku sendok nih. Mungkin udah ada tuh, udah sampai mikir diagnosisnya apa tuh gitu. Oke, kejawab nggak ya? Iya dokter, sudah kejawab. Oke. Kasih dokter. Pakai kondisioner. Oke ya. Terus lanjut Mauza gimana? Dokter izin bertanya, untuk penumpukan kulit yang biasanya ada di area dengkul atau area-area lipatan gitu, itu ada yang bilang kayak psoriasis atau misalnya jamur, itu sebenarnya apa ya dok biasanya? Oke. Gini, tadi ada sesuatu hal yang belum saya sampaikan. Jadi ketika, apa namanya, tadi kan ada proses keratinisasi. Harusnya kan nggak opek tuh. Tapi keratinisasi, kalau terus tertumpuk, itu jadinya dandruff, ketombe. Itu ada di kepala ya, paling sering ya. Nah, tapi pada kasus-kasus psoriasis, itu kan autoimun. Nah, jadi proses keratinisasinya itu, dia lebih cepat dibandingkan dalam keadaan yang normal tadi secara fisiologis. Nanti coba dipelajari lagi, nanti pasti belajar tadi nanti. Itu jadi proses keratinisasinya tuh lebih cepat, akhirnya tertumpuk gitu. Nah, tapi tadi kasusnya beda lagi. Itu yang patogen ya, Dek. Nah, tapi beda lagi ketika tadi bagian tertentu ya, misalnya lutut atau bagian mana ya yang mungkin seringkali tergores atau terbentur Karena buat sholat gitu ya dok? Ya, untuk sholat itu ya, bagian mata kaki ya biasanya itu juga. Itu kan menebal. Nah, jadi kulit itu punya mekanisme untuk kayak itu sebagai proteksinya. Karena itu kan kegores terus. Nah, jadi kalau goresan terus, bandingkan sama orang yang sering jalan kaki sama yang tidak sering jalan kaki. Misalnya pemulung, coba ya nanti kalau ketemu pemulung lihat kakinya, sama dibandingkan sama yang kerja kantoran. Kakinya lebih tebal yang mana? Kapalannya. Pemulung dok. Pemulung. Nah itu karena dipakai terus, ada goresan terus. Nah itu jadinya itu sebagai proteksi sebenarnya bagi tubuh kita. Gitu. Oke. Terima kasih dok. Gimana? Izin bertanya dokter. Izin dokter, kalau tiba-tiba kita mengalami kebotakan gimana dokter? Kenapa? Kok tiba-tiba? Tiba-tiba coba spesifik gimana? Jadi saya pernah lihat kayak orang tua itu mungkin kebanyakan pakai topi dibilangnya terus mengalami kebotakan dokter. Oke. Tadi ya definisi alopecia itu sebenarnya dia lebih dari rentan yang tadi, lebih dari 100 kalau yang literatur yang saya baca ya. Tapi nanti lihat lagi nanti definisinya berapa helai rambutnya itu saya lupa ya. Tapi yang tadi kalau kita lihat, jadi rentanan normal kita itu 50 sampai 100. Jadi kadangkala gitu loh, kadangkala orang-orang itu merasa karena lihatnya banyak rambut yang rontok, dibilangnya oh saya kebotakan, udah mulai botak nih gitu, saya punya kelainan. Tapi bisa jadi karena tadi ya 50 sampai 100 tuh banyak. Nah, jadi tetap harus dilihat dulu gitu loh, ada kriterianya. Nah, kalau masalah penuaan memang ada hubungannya. Balik lagi bagian nutrisi. Tambah lagi kulit yang semakin menua itu akan lebih cenderung kering. Ya atau enggak? Coba lihat nenek-neneknya atau kakeknya yang di rumah. Itu kan kulitnya keriput, terus cenderung kering, dan kulit yang kering itu akan cenderung lebih gatal. Makanya lansia itu salah satu keluhan yang paling sering adalah saya kok gatal terus kayak gitu. Nah, itu juga berlaku sama rambut. Rambut juga mengalami penuaan, di mana tadi nggak cuman tadi nggak punya melaninnya, terus ada ruang juga di bagian medula, tapi ya tadi mudah sekali untuk tercabut tadi. Nah, itu yang membuat salah satunya
mudah cenderung banyak orang-orang yang lanjut usia itu mengalami kebotakan. Nah, kebotakan nanti khas ya, Dek. Nanti ada yang sebenarnya ada beberapa alopecia itu. Nanti ada yang cuman bagian depannya aja, nanti khas namanya apa ya, saya lupa. Terus nanti ada yang cuman pitak-pitak, nanti ada beberapa bagian tertentu aja di kepalanya yang mengalami kebotakan gitu. Nanti dibaca lagi, ini baru hari pertama kita kuliah kulit, nanti pasti ada dipelajari. Ya, ada Mir'atu Zikro, gimana? Izin bertanya, dokter, kan kadang kita kalau kaki kita atau kuku yang jempol kaki kita itu tidak sengaja terkena kursi atau apa, itu kadang-kadang tiba-tiba terus terjadi kecoklatan atau kehitaman dan bisa sampai busuk. Itu kira-kira kenapa ya, dokter? Apa karena bermasalah di nutrisinya apa gimana, dokter? Oke. Jadi nih, itu tadi ya, benar ya. Salah satunya bisa ini dari kasus nih awal. Saya suka nih, teman-teman jadinya lebih excited sama kulit ya. Nanti saya harapkan nanti ke depannya, beberapa minggu ke depan lebih excited juga, karena nanti belajarnya udah patogen. Nggak kayak FBS 1, FBS 2, mungkin yang normal-normal. Ini udah bahas patogen. Dan saya perlu ingatkan juga ya teman-teman, ini sebagai motivasi juga ya. Kalau teman-teman lihat SKDI, buat nanti kelulusan ya, buat UKM PPD, 4A itu paling banyak ada di sistem kulit. Jadi otomatis teman-teman itu harus paham banget, harus bisa mengatasi sampai mengobati kelainan kulit. Nah, itu lebih sering, harus lebih banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa nih ya, menguasai kulit ini, penyakit-penyakitnya nanti, saya bisa presentasi kira-kira 10% kalian tuh sudah bisa UKM PPD, gitu ya. Nah, terus tadi masalah itu paronikia ya. Itu cantengan kan maksud kamu atau gimana? Cantengan. Jadi cantengan itu coba dilihat berawal dari sebenarnya trauma. Trauma dulu, kebenturlah atau kukunya masuk, kukunya yang di bagian kaki kan biasanya, itu pinggirannya masuk ke bagian kulit yang di depannya. Karena satu, biasanya adalah ya tadi benturan, dia nggak sengaja ngebentur. Atau yang kedua adalah cara motong kukunya yang salah. Coba lihat teman-teman semua kuku kakinya. Kuku kaki yang benar, ini nanti terutama untuk kalian edukasi sebenarnya pasien-pasien DM. Karena pasien-pasien DM itu kan harus salah satunya diperhatikan kakinya. Mereka kan kalau udah luka itu susah sembuh. Dan paling sering juga cantengan salah satunya. Nanti busuk akhirnya abses kayak gitu. Itu sebenarnya paronikia atau cantengan itu sebenarnya abses ya. Jadi teman-teman di sininya kebentur, terus nanti ada darah yang tidak bisa keluar, terus terinfeksi, akhirnya ada nanah. Nah, pada yang kasus yang mungkin yang masih minor, kita bisa ekstraksi, jadi keluarin nanahnya. Itu bisa pulih. Tapi beberapa kasus yang karena sudah absesnya udah banyak, akhirnya harus ekstraksi kuku. Nah, itu salah satu kompetensi teman-teman juga nanti gimana caranya ekstraksi kuku ya. Nyopotin kuku pasien tuh kayak gimana. Itu juga harus dipelajari nanti waktu koas mungkin ya. Kalau sekarang sih belum ya. Nah, terus jadi itu tadi ya latar belakangnya kenapa bisa cantengan. Jadi teman-teman kalau motong kuku kaki itu lurus. Nggak boleh yang kayak kuku tangan yang ngebulet kayak gini. Jadi lurus kayak gini di depan. Jadi yang bagian tumbuh yang paling pinggir itu tidak menabrak bagian yang kulit yang bagian depannya. Jadi resiko cantengan menurun. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke penjelasan saya untuk praktikum ya. Ini saya minta teman-teman buat olahraga. Ini udah belum pada ini kan, belum dapat modul fisiologi kan ya? Belum, dokter. Dok. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, ini nggak bisa. Udah ya, jadi coba nanti minta modulnya, yang PDF-nya, kalau teman-teman mau baca lagi, sama Mas Zulfan. Ini, jadi nanti saya minta, udah saya bagi anak-anaknya siapa aja, nanti untuk ada yang jalan lambat, jalan cepat, lari secepat-cepatnya, sama push up lantai ya.
Jadi nanti sebelum dari praktikum kita, jadwalnya kan tanggal 20, insya Allah. Nanti paling lambat tanggal 18 itu harus mengisi Google Form yang sudah saya buat. Nanti saya share Google Form-nya. Jadi teman-teman nanti yang dapat jalan lambat, pastikan pakai alas kaki yang bagus ya, pakai sepatu yang nyaman, terus berjalannya juga di tempat yang tidak resiko kecelakaan, misalnya di pinggir jalan jangan, terus pokoknya yang nyaman, yang enak, terus nggak ada lubang-lubang kayak gitu ya, pastikan. Dan berjalan lambatlah selama 30 menit dengan kecepatan konstan. Jadi nggak tiba-tiba, oh ya sudah saya mau diam dulu deh kayak gitu, baru 15 menit istirahat, enggak. Kalau misalnya nggak bisa, memang tidak bisa lagi, ya stop di 15 menit itu. Nah, acuannya itu lambat atau tidak, itu teman-teman masih bisa nyanyi-nyanyi, masih bisa berbicara. Jadi saya sarankan sih lakukan hal ini dengan sesama teman yang mendapatkan penugasan yang sama. Jadi teman-teman masih bisa ngobrol. Jadi kalau misalnya nanti, oh temennya nanti jalan lambat, yang satunya jalan cepat, itu nggak korelasi. Jadi sama-sama yang lambat ya. Terus yang kedua, nanti kalau yang dapat jalan cepat, nanti sama juga alas kakinya harus nyaman, 15 menit. Jadi jalan konstan 15 menit, cepat. Standarnya adalah kalian nggak bisa ngomong, nggak bisa nyanyi, sambil nyanyi melakukan hal itu. Tapi jalan ya, bukan lari. 15 menit. Tapi kalau misalnya kurang dari 15 menit udah ngos-ngosan, saya nggak mampu lagi, ya stop. Dicatat berapa menit melakukannya. Terus yang lari cepat, lakukan lari cepat di medan yang aman, terus habis itu alas kakinya juga yang nyaman. Hindari ya kalau misalnya trauma dan segala macam. Lari secepat-cepatnya, terus sampai dilihat berapa lama jarak tempuh yang bisa, jarak tempuh waktunya, jaraknya itu susah ya untuk dilakukan. Berapa menit bisa lari secepat-cepatnya, itu berapa menit. Kalau udah, istirahat. Terus yang dapat push up, lakukan push up sebisanya. Sekuat-kuatnya sampai berapa, dihitung push up-nya. Nanti bantu minta tolong temennya atau siapa, nanti hitung berapa banyak push up yang sudah dilakukan.